Novia Widyasari Rahayu mengatakan dulu waktu kecil dirinya hitam dan dekil. Di akun Quora miliknya, dia menuliskan, "Ini foto saya waktu SMP kelas 1. Hitam, dekil, suka ke warnet siang bolong pulang sekolah untuk main game. Saya dulu diremehin banget karena saya emang dekil, juga cuma anak SMK, ya intinya beda sama anak SMA. Saat SMK, saya bikin IG yang followernya masih 300-an dengan foto yang dekil. Akhirnya saya masuk Universitas Brawijaya. Awal kuliah saya belajar pakai bedak sampai akhirnya mengenal skincare. Sampai follower saya di Instagram jadi 10.000 dan foto saya sering di-repost di akun hijab. Alhamdulillah sekarang bisa bantuin temen yang mau promote dan endorse di saya." Novia lahir di tengah keluarga berkecukupan. Ayah dan ibunya PNS di pemerintah Kota Mojokerto. Ayah saya pimpinan di kantornya dan ibu saya staf ahli hukum di kantor wali kota. Novia kuliah di Fakultas Ilmu Budaya jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur. Sambil kuliah, dia juga sering memberi les privat bahasa Inggris untuk anak-anak dengan biaya 35.000 hingga 50.000 setiap pertemuan. Dia selalu membawa snack untuk anak-anak didiknya agar mereka betah belajar. Bahkan ketika anak didiknya ada yang mendapat nilai jelek di sekolah, Novia bersedia menambah jam les tanpa dibayar. Saat kuliah, tidak hanya pengalaman positif yang diperoleh Novia, dia juga mendapatkan pengalaman negatif yang mengguncang dirinya. Saat itu tahun 2017, Novia mengalami pelecehan seksual yang dilakukan senior kampusnya. Hal itu dilaporkan kepada pihak kampus yang kemudian memberikan konseling pada Novia. Karena masalah itu, Novia dijauhi teman-teman di kampus. Tak hanya itu tamparan baginya. Pelaku pelecehan juga tidak dikeluarkan dari kampus dan hanya diskor 1 tahun lalu kembali kuliah dan lulus. Sementara Novia terpuruk dalam depresi berkepanjangan meski sempat terlihat sembuh namun tidak sepenuhnya. Dia pernah histeris, teriak-teriak di mal, kata seorang teman. Seiring berjalannya waktu, kondisi Novia perlahan membaik. Dia mulai melupakan peristiwa buruk itu. Bahkan kini punya pacar seorang anggota Polres Pasuruan yakni Brigadir Polisi 2 atau Bribda Randy Bagus Hari Sasongko. Hubungan itu tampaknya serius. Keluarga Novia dan Randy mengetahui dan rencananya mereka akan menikah. Hubungan asmara Novia dan Randy sebenarnya tidak sesimpel itu, melainkan penuh gejolak. Selain kerap curhat kepada keluarga dan teman-temannya tentang hubungannya dengan Randy, Novia juga sering meluahkan isi hatinya lewat pertanyaan-pertanyaan di platform Quora dengan memakai nama samaran Aulia Dinarmara. Pertanyaan-pertanyaan itu penuh kesedihan, keputusasaan, dan seburam foto profilnya yang berlatar hitam menunjukkan karikatur seorang perempuan berambut panjang yang tampak sedih dengan air mata di pipi. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkannya berhubungan dengan kematian dan mengakhiri hidup. Adakah yang menyewakan senpi? Lebih baik mana, mengakhiri semuanya dengan sianida atau gantung diri? Saya sudah membeli sianida. Apakah mati dengan sianida sakit? Dia juga memposting sebuah foto yang menunjukkan rok dan kakinya dengan caption, "Foto ini saya ambil ketika saya menangis di atas makam ayah saya. Ibu saya mencari saya di mana, sebab sedari pukul 8 pagi hingga sore pukul 5 saya duduk di sini. Jadilah saya kirim foto ini. Di sini saya menangis, bercerita kepada gundukan tanah. Saya harap ayah akan melihat dan mendengar curhatan saya. Saya sempat melihat bongkahan keramik bekas orang mengkijing makam. Ada niat untuk mengakhiri hidup di situ. Tapi tiba-tiba hujan turun begitu deras. Saya menggumamkan istighfar tiada henti. Hidup memang seberat ini, sangat berat." Tidak tertera tanggal pasti postingan itu, namun yang pasti pada 2 Desember 2021, Novia ditemukan meninggal di atas makam ayahnya di Dusun Sugian, Desa Japan, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Hasil visum Puskesmas Soko Mojokerto menyatakan penyebab kematian bundar akibat minum racun potasium sianida yang dicampur teh. Kasus tersebut viral. Pihak kepolisian yang melakukan investigasi meringkus pacar Novia yakni Bribda Randy yang diduga punya kaitan erat dengan kematian Novia. Berita yang beredar menyebutkan
Novia mengalami tekanan berat karena hamil. Sementara sang pacar Bribda Randy menolak bertanggung jawab dan bersama keluarganya memaksa Novia menggugurkan kandungan. Novia putus asa. Sudahlah dirinya dihamili, disuruh menggugurkan kandungan dan tidak dinikahi Randy. Semakin hari Novia semakin tertekan dan depresi, kerap ingin mengakhiri hidup. Novia tidak rela Randy melenggang bebas begitu saja tanpa pertanggungjawaban sebab kehamilan itu merupakan tanggung jawab mereka berdua. Pada 20 November 2021, Novia sempat membuat laporan pengaduan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Mojokerto bahwa dirinya telah melakukan aborsi atas paksaan Randy. Novia juga menjelaskan tentang Randy yang sulit dihubungi dan sering chatting dengan perempuan lain. Hal itu membuat dia tertekan, depresi, dan ingin bunuh. Selanjutnya pada 25 November 2021 dan 2 Desember 2021, Novia juga melakukan konseling dan terapi ke psikolog Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Mojokerto. Saat itu Novia mengatakan akan melaporkan Bribda Randy yang tidak bertanggung jawab atas kehamilannya serta telah memaksa dirinya melakukan aborsi hingga mengalami pendarahan dan dirawat di rumah sakit. Demikianlah beban Novia tidak tertanggungkan lagi hingga kemudian pada 2 Desember 2021 di usia 24 tahun, dia memutuskan mengakhiri semuanya dengan cara menenggak racun di atas makam ayahnya. Tragedi yang menimpa Novia mengundang simpati luas masyarakat dan netizen. Mereka minta keadilan lewat hashtag Justice for Novia Widya. Publik ingin Bribda Randy yang tidak bertanggung jawab dan memaksa aborsi dihukum setimpal. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini ceritanya, dan cerita ini cukup ruwet, sehingga aku harap kalian menyimaknya baik-baik. Dan silakan kalian menarik kesimpulan sendiri dari data-data yang kusampaikan berikut. Menurut pengakuan Bribda Randy, dia dan Novia pertama kali berkenalan pada Oktober 2019 di acara Kickfest yang berlangsung di lapangan Rampai, Malang. Selanjutnya mereka sering berkomunikasi lewat HP hingga akhirnya pada 19 November 2019 resmi berpacaran. Pada pertengahan tahun 2020, Randy main ke kosan Novia di Jatimulyo, Kota Malang. Di kosan, keduanya melakukan hubungan intim. Setelah itu mereka rutin bertemu seminggu 2 kali. Setiap bertemu, keduanya melakukan hubungan intim tidak hanya di kosan tapi juga di hotel. Pada Maret 2021, Randy mendapat kabar dari Novia yang mengatakan dirinya hamil. Karena belum siap menjadi orang tua, mereka sepakat kandungan digugurkan. Menurut Randy, Novia yang menentukan obatnya dan pada 8 Maret 2021 membelinya di sebuah apotek lalu memakan obat itu dan kemudian mengatakan kandungannya sudah gugur. Pada Juli 2021, Randy dan Novia kembali berhubungan intim di sebuah hotel di Mojokerto. Akibatnya di bulan Agustus, Randy kembali diberitahu Novia, "Aku hamil." Randy bingung. Saat itu tanggal 15 Agustus, mereka bertengkar hebat sehingga berujung dengan Novia memutuskan Randy. Randy menangis dan mengadu kepada orang tuanya. Orang tua Randy membujuk agar Novia mau bertemu mereka di sebuah tempat makan. Orang tua Randy ingin menyatukan kembali Randy dan Novia karena Novia sudah terlanjur hamil. Setelah mereka makan, orang tua Randy bersama Randy mendatangi rumah ibunda Novia dan melamar Novia. Ibu Novia yang tidak tahu anaknya hamil menerima lamaran tersebut. Namun saat itu, orang tua Randy minta pernikahan dilakukan secara siri terlebih dulu dan baru 2 tahun lagi dilakukan secara resmi setelah kakak Randy menikah. Ibu Novia memaklumi. Menurut Randy, selanjutnya Novia minta uang ke Randy sebesar 2,5 juta untuk membeli obat guna menggugurkan kandungan. Novia akan membeli obat itu dari temannya yang bernama Ayu. Menurut pengakuan Randy, dia tidak tahu jenis obat itu. Yang pasti menurut Novia obat itu untuk menggugurkan. Randy juga tidak bertanya lebih lanjut tentang obat itu dan harganya kepada Novia karena jika ditanya, Novia langsung marah-marah dan mengatakan, "Gak usah kebanyakan bacot, cepat kirim saja uangnya." Demikianlah pada 20 Agustus 2021, sesuai permintaan Novia, Randy mentransfer uang tersebut ke rekening Ayu, teman Novia. 2 hari kemudian pada 22 Agustus, Randy mengantar Novia mengambil obat itu ke rumah Ayu. Selanjutnya pada 28 Agustus, Randy dan Novia pergi ke sebuah hotel dan menginap di sana.
Menurut pengakuan Randy, Novia memakan obat di kamar hotel, tapi dia tidak melihatnya sebab saat itu dia sedang berada di luar kamar. Ketika dia masuk ke kamar, Novia bilang, "Obatnya sudah aku minum." Kemudian mereka check out. Randy mengantar Novia pulang ke Mojokerto. Di tengah perjalanan menurut Randy, mereka mampir makan di sebuah warung. Nah, saat di warung itu, Novia bilang mau ke toilet karena ingin buang air besar. 5 menit kemudian dia keluar dari toilet dan mengatakan kepada Randy dirinya sudah mengalami keguguran di toilet. Menurut pengakuan Randy, saat itu dia tidak melihat ada bekas pendarahan pada Novia dan kondisi Novia juga tampak normal dan tidak lemas. Demikianlah waktu terus berjalan. Tak disangka-sangka, Novia kemudian terkena demam berdarah dengue atau DBD. Akibatnya dia harus dirawat inap di Rumah Sakit Sakinah Mojokerto dari tanggal 17 hingga 21 September 2021. Setelah keluar dari rumah sakit, pada 29 September lewat WA, Novia mengirim foto tes spek kehamilan kepada Randy yang menunjukkan tanda garis 2 yang berarti dirinya positif hamil. Randy bingung, karena sebelumnya Novia bilang kandungannya sudah gugur di toilet warung. Lalu sebelumnya Novia juga mengatakan saat rawat inap di rumah sakit karena DBD, dirinya sudah di USG dan tidak hamil. Lalu mengapa kini tiba-tiba Novia mengirimi Randy foto hasil tes spek positif hamil? Menurut pengakuan Randy, dia sebenarnya tidak yakin Novia hamil karena setiap dirinya mempertanyakan kehamilan itu lebih lanjut, Novia langsung marah-marah dan mengancam bundir. Untuk memastikan kehamilan, Randy pernah mengajak Novia memeriksakan diri ke dokter. Awalnya Novia mengiyakan, tapi di tengah perjalanan ke dokter mendadak menolak dengan alasan banyak tugas skripsi yang harus diselesaikan, sehingga akhirnya batal ke dokter. Randy mengaku sejak awal berpacaran, dia tahu Novia mengidap depresi karena pernah mengantar Novia ke rumah sakit sebab Novia melukai tangannya sendiri di kamar mandi. Seiring berjalannya waktu, Randy mengatakan dia bisa menerima kondisi Novia yang depresi karena bersimpati padanya sebab Novia pernah bercerita dilecehkan seniornya di kampus. Kepada Randy, Novia mengaku akibat pelecehan itu dirinya sempat hamil dan harus cuti kuliah 1 semester. Selama berpacaran, Randy pernah mengantar Novia berobat ke rumah sakit jiwa Lawang sebanyak 3 kali. Demikian kurang lebih pengakuan Randy tentang hubungannya dengan Novia. Lalu bagaimana dengan pengakuan sang korban Novia? Tentu saja Novia tidak bisa lagi bersaksi dan membela diri. Namun dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Mojokerto bisa diperoleh gambaran tentang Novia yang ternyata selama ini memang kerap curhat ke keluarga dan teman-temannya tentang hubungannya dengan Bribda Randy. Fauzun Safaroh, ibu kandung Novia, bersaksi di persidangan. Fauzun mengaku tahu anaknya dan Randy berpacaran saat Randy datang ke rumahnya bersama Novia pada April 2020. Saat ayah Novia meninggal pada Juli 2021 karena sakit komplikasi, Randy juga datang. Menurut Fauzun, pada Agustus 2021, orang tua Randy mendatanginya untuk melamar Novia. Saat itu orang tua Randy berjanji akan menikahkan Randy dan Novia, tapi nanti setelah kakak perempuan Randy menikah terlebih dulu. Jadi tidak ada waktu yang pasti. Fauzun memaklumi, tapi Fauzun melihat saat itu Novia tampak kecewa dan sejak itu Novia semakin depresi. Di bulan November 2021, Fauzun mendengar pertengkaran hebat Novia dengan Randy di HP. "Bajingan, anakku kau bunuh," kata Novia. Nah, saat itulah Fauzun baru mengetahui ternyata Novia dihamili Randy. Novia bilang dia benci keluarga Randy sebab merasa ditipu dan orang tua Randy memaksanya menggugurkan kandungan. Fauzun pernah mencoba menghubungi Randy untuk membereskan masalah itu, tapi tidak ada respon dari Randy. Masih di bulan November, Fauzun kaget menerima telepon dari Niryono, ayah Bribda Randy yang mengaku Novia mengatakan telah melaporkan Randy ke Divisi Propam atau Profesi dan Pengamanan Kepolisian. Fauzun langsung menanyakan hal itu kepada Novia. "Mengapa kamu laporkan Randy ke Propam?" Novia histeris, berteriak-teriak dan memukul-mukul kepalanya sambil berkata, "Mama nggak tahu apa-apa, biar masalah ini aku selesaikan sendiri." Karena mendengar kondisi Novia semakin tidak stabil, Randy dengan didampingi kakak perempuannya Nabila mendatangi Novia di rumah untuk menenangkan. Tapi Novia yang marah menyerang Randy sambil mengumpat,
Bapakmu pernah ngomong ke aku, kalau anak kandunganku ini bukan anakmu, maka dia akan bunuh aku. Keributan itu begitu hebat hingga didengar tetangga dan kepala desa pun turun tangan menenangkan Novia. Setelah kejadian itu menurut Fauzun, hubungan Novia dan Randy semakin buruk dan mereka kehilangan kontak dengan Randy. Sementara itu kelakuan Novia semakin menjadi-jadi dan parah. Dia ingin menyudahi hidup dan berniat membeli racun. Sang ibu Fauzun berusaha menasihati Novia agar jangan nekat. Selama kamu masih punya nyawa, perbaiki diri sebab bagaimanapun itu adalah aib. Sudah, lupakan Randy. Tapi Novia tidak terima dan bilang, keenakan Randy jika dibiarkan. Di persidangan, Fauzun mengaku dirinya tahu saat Novia membeli racun potasium sianida di toko online. Novia malah minta sang ibu membayar tagihannya di toko online. Setelah pembelian racun itu, Fauzun berusaha menghubungi Randy berkali-kali lewat HP, tapi tidak ada respon. Fauzun mengatakan, sang anak Novia punya sifat nekat, juga suka kerapian dan akan merasa terganggu jika ada sesuatu yang berantakan. Novia menderita depresi dan pernah berobat ke rumah sakit jiwa. Sehubungan dengan pengakuan Novia bahwa dirinya hamil, Fauzun mengaku tidak tahu apakah secara medis Novia hamil atau tidak. Orang tua Bribda Randy yakni Niryono dan Rohmawati turut bersaksi di persidangan. Menurut Niryono, di bulan April 2020, dia menerima telepon dari seorang perempuan bernama Novia yang mengatakan, saya dihamili Randy, anak bapak. Niryono menjawab, kalau memang seperti itu, nanti saya bicarakan dengan Randy. Niryono lalu mengonfirmasi hal itu kepada Randy yang menjawab, nggak tahu ya, kata Novia dia memang hamil. Saat itu Randy mengaku kepada ayahnya dia memang pernah berhubungan intim dengan Novia. Niryono kemudian berkata, jika memang Novia hamil, ia dinikahi dengan syarat kalau nanti anaknya lahir dilakukan tes DNA. Karena menurut informasi Randy, Novia sering gonta-ganti pacar. Masalah kehamilan pertama itu kemudian berlalu begitu saja. Hingga kemudian Niryono lagi-lagi menerima kabar dari Randy bahwa Novia hamil lagi. Nah saat itu Niryono dan istri memutuskan mendatangi keluarga Novia untuk melamar. Namun Niryono mengajukan syarat pernikahan dilakukan secara siri terlebih dulu karena Randy masih ikatan dinas. Dan baru nanti 2 tahun kemudian pernikahan dilakukan secara resmi setelah kakak perempuan Randy menikah. Sehubungan dengan kehamilan Novia, Niryono menegaskan dia tidak pernah memaksa Novia menggugurkan kandungan seperti yang dikatakan Novia kepada keluarga dan teman-teman. Niryono juga minta kepada Randy memeriksakan kehamilan Novia ke dokter agar ada kepastian. Tapi Randy bilang Novia tidak pernah mau diajak tes kehamilan ke dokter. Nah, seiring berjalannya waktu menurut Niryono, dia tidak pernah lagi menanyakan tentang kehamilan Novia. Dan hubungan Randy dan Novia juga tampak baik-baik saja. Namun ketika tiba-tiba Novia menghubungi Niryono dan mengatakan telah melaporkan Randy ke Propam, Niryono bukan main terkejut dan berkata, kok main lapor ke Propam? Mana itikat baikmu? Randy kan calon suamimu juga. Nanti kalau ada masalah dengan Randy, kalian sendiri yang rugi. Seharusnya kan diselesaikan sendiri. Setelah Niryono mendengar Novia melaporkan Randy ke Propam, dia minta agar Randy kembali mengajak Novia ke dokter untuk tes kehamilan. Namun kata Randy, lagi-lagi Novia menolak. Ketika mendapat kabar dari ibunda Novia bahwa Novia meninggal, Niryono kaget. Sakit apa bu? Tanya Niryono. Tapi Fauzun, ibu Novia, tidak menjawab. Kemudian Niryono menelpon Randy yang syok. Randy mengatakan Novia meninggal di atas makam ayahnya setelah minum racun. Rohmawati, ibu kandung Randy, bersaksi di persidangan, dirinya sering berkomunikasi dengan Novia lewat chat WA. Komunikasi terakhir 13 November 2021 ketika Novia menelponnya lewat WA sambil memaki-maki, anjing kamu. Karena tersinggung, Rohmawati langsung menutup HP. Rohmawati mengaku meragukan kehamilan Novia sebab pernyataan Novia selalu berubah-ubah. Terkadang bilang hamil, kemudian berubah sudah tidak hamil lagi. Ketika Rohmawati menanyakan hal itu, Randy menjawab, "Nggak tahulah ma, Novia ngomongnya berubah-ubah." Di persidangan, Rohmawati mengatakan dia tidak pernah melihat bukti secara medis bahwa Novia hamil. Teman-teman Novia juga bersaksi di persidangan. Anika, teman Novia satu jurusan di kampus, mengaku Novia sering curhat padanya soal sang pacar Bribda Randy.
Novia mengatakan pernah dihamili Randy, namun kemudian digugurkan dengan obat yang dibeli bersama Randy karena orang tua Randy tidak merestui hubungan mereka. Menurut Anika, di bulan November 2021, Novia menginap di rumahnya. Kondisinya seperti orang stres dan terus-menerus menangis. Saat itu Novia curhat dirinya hamil lagi dan digugurkan lagi karena dipaksa oleh Randy dan seorang propam perempuan dengan cara menelan pil. Nah, hal itu langsung dibantah Randy di persidangan. Dia mengatakan tidak pernah bersama propam memaksa Novia menggugurkan kandungan. Anika juga bersaksi Novia pernah bercerita dirawat di rumah sakit karena DBD. Namun yang sebenarnya menurut Novia dirinya dirawat akibat menggugurkan kandungan. Novia mengatakan telah membeli racun di toko online. Tapi saat itu Anika tidak tahu untuk apa racun itu sebab Novia sambil bercanda bilang, "Racunnya saya minum sendiri atau kasih minum ke Randy saja ya." Anika bersaksi, Novia pernah bercerita padanya bahwa sebelum berpacaran dengan Randy, Novia juga pernah berpacaran dengan Aldi asal Mojokerto, kemudian dengan Hari, seorang polisi di Polda Jatim. Novia juga pernah bercerita berobat ke rumah sakit jiwa. Perihal pengakuan Novia tentang kehamilannya, Anika mengaku Novia tidak pernah menunjukkan bukti secara medis bahwa dirinya hamil. Novia hanya menunjukkan foto tes pack dengan hasil positif pada kehamilan pertama dan foto perutnya saat kehamilan kedua sebelum digugurkan. Anika tidak bisa memastikan apakah foto tes pack dan foto perut hamil itu adalah milik Novia sendiri atau tidak. Nivinda, teman Novia, turut bersaksi di persidangan. Novia pernah menginap di kosan Nivinda selama 5 hari dan saat itu dia curhat tentang pacarnya Randy yang susah dihubungi. Karena kakak Nivinda juga polisi dan mengenal Randy, Novia minta bantuan untuk dihubungkan dengan Randy. Kepada Nivinda, Novia mengaku pernah 2 kali dihamili Randy lalu digugurkan. Novia bilang dia ingin melaporkan Randy ke Propam Polres Pasuruan karena Randy menolak bertanggung jawab. Namun setelah itu tidak ada lagi kabar kelanjutannya. Di persidangan, Nivinda bersaksi, Novia pernah mengatakan sebelum berpacaran dengan Randy, dia juga pernah berpacaran dengan seorang polisi bernama Bintang dan Hari, juga berpacaran dengan Aldi asal Mojokerto. Menurut Nivinda, Novia pernah mengatakan padanya ingin mengakhiri hidup dan telah membeli racun. Nivinda berusaha menasihati dan mengatakan dia akan segera datang ke Mojokerto untuk menemui Novia, tapi kemudian dia menerima kabar Novia telah meninggal. Kepada Nivinda, Novia mengaku menderita depresi dan pernah berobat ke Rumah Sakit Jiwa Menur di Surabaya. Kepada teman-temannya, Novia mengatakan dia pernah dirawat inap di Rumah Sakit Sakinah, Soko, Mojokerto, sebenarnya bukan karena DBD, melainkan karena pendarahan akibat menggugurkan kandungan. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, Dr. Rudianto yang merawat Novia bersaksi di persidangan bahwa Novia dirawat karena menderita panas dan trombosit darahnya rendah hanya 32.000. Saya diagnosa Novia menderita demam dengue. Setelah diberi terapi sekitar 5 hari sudah ada perbaikan dan saya anggap layak rawat jalan. Dr. Rudianto mengatakan tidak melihat tanda-tanda pendarahan ataupun keguguran pada Novia. Juga tidak dilakukan tes kehamilan sebab status pasien saat itu adalah nona. Di persidangan turut dihadirkan saksi-saksi yang meringankan terdakwa Bribda Randy. Saksi-saksi yang meringankan disebut saksi at the charge. Aditya, teman seangkatan Bribda Randy di kepolisian, bersaksi untuk meringankan. Menurut Aditya, awalnya dia tidak tahu Randy dan Novia berpacaran. Namun di pertengahan tahun 2020, Novia menghubungi Aditya dan menanyakan keberadaan Randy yang sulit dihubungi. Sejak itulah Aditya tahu Randy dan Novia berpacaran. Setahu Aditya, sejak Randy berpacaran dengan Novia, Randy jadi berubah. Sering izin tidak jelas, jika diajak ngumpul dengan rekan-rekan satu angkatan di kepolisian, selalu menghindar dan banyak alasan. Dulu Randy perhatian terhadap pekerjaan dan rekan-rekannya, namun sejak berhubungan dengan Novia, Randy tidak peduli lagi dengan pekerjaan dan rekan-rekannya dan lebih mementingkan hubungannya dengan Novia. Setelah tahu Randy berpacaran dengan Novia, Aditya menasihati agar Randy menjauhi Novia karena berdasarkan informasi dari rekan-rekan di Mojokerto, perilaku Novia tidak baik dan sering menginap di hotel. Namun menurut Aditya, Randy tidak mau mendengarkan nasihat itu dan malah marah serta memusuhi rekan-rekan satu angkatan, bahkan keluar dari grup WA angkatan. Dia lebih percaya pada Novia. Setahu Aditya, saat berpacaran dengan Novia, Randy tidak pernah berselingkuh.
Jika diajak ngumpul oleh rekan-rekan lainnya juga selalu menolak dengan alasan takut dan tidak enak dengan Novia, karena Randy harus selalu melapor ke Novia dimanapun berada lengkap dengan foto lokasi. Kepada Aditya, Novi pernah curhat dirinya putus dengan Randy dan akan melaporkan Randy kepada Propam. Menurut Aditya, ketika Randy menerima kabar Novia meninggal, Randy stres dan menangis terus di barak. Ada satu lagi saksi at the charge yang tampil di persidangan, yakni Wahyu alias Ayu, teman dekat Novia. Kesaksiannya cukup mengejutkan. Wahyu alias Ayu bersaksi dirinya berteman dengan Novia sejak pertengahan 2017. Ayu tahu Novia berpacaran dengan Bribda Randy dan kenal dengan pria itu. Di persidangan, Ayu mengatakan Novia pernah bercerita dirinya menderita depresi mayor dan pernah berobat di rumah sakit jiwa Lawang. Kalau sedang stres, Novia bisa melukai dirinya sendiri seperti menyilet tangan. Contohnya ketika Novia ketahuan selingkuh di hotel sehingga diputuskan mantan pacarnya, maka Novia melukai dirinya sendiri. Kepada Ayu, Novia mengaku pernah dihamili pacarnya dulu, yakni Aldi asal Mojokerto pada 2017 dan digugurkan. Sekitar Februari 2020, Novia pernah ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain di sebuah hotel di Surabaya dan diketahui oleh Randy, sehingga keduanya bertengkar dan Randy mengantar Novia menginap di tempat Ayu. Esoknya pukul 9 pagi menurut Ayu, Novia dijemput seorang laki-laki menggunakan mobil Fortuner dan pergi ke sebuah mal di Mojokerto. Ayu mengetahuinya lewat status WA Novia. Sepulang dari mal, Novia kembali ke rumah Ayu dengan laki-laki itu. Kesaksian Ayu yang paling mengejutkan adalah Novia mengatakan padanya butuh uang untuk membayar utang Shopee atau Shopee Pay Later yang jatuh tempo Agustus 2021. Untuk mendapatkan uang itu, Novia lalu membohongi Randy dengan mengaku hamil dan meminta uang pada Randy sebesar 2,5 juta untuk membeli obat penggugur kandungan. Atas permintaan Novia, Randy kemudian mentransfer uang sebesar 2,5 juta ke rekening Ayu. Selanjutnya, Ayu mentransfer sebagian ke rekening Novia. Sedangkan 1,3 juta dipakai untuk membayar utang Shopee Novia. Lalu sekitar Rp474.000 dipakai Ayu guna membeli obat sesuai keinginan Novia. Obat itu dikirim ke alamat Ayu dan Ayu yang menerimanya sebelum kemudian diambil Novia. Setahu Ayu, saat itu Novia tidak hamil karena Novia minta pembalut sebab datang bulan. Sehubungan dengan kasus ini, si terdakwa Bribda Randy sebelumnya telah mengajukan pledoi atau pembelaan di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto. Saya mengaku berhubungan badan dengan Novia atas permintaan Novia, namun saya tidak pernah menggugurkan kandungannya. Saya tidak tahu Novia hamil atau tidak, karena semua yang saya lakukan berdasarkan perintah Novia. Randy meragukan kehamilan Novia sebab setiap kali diajak memeriksakan kandungan ke dokter, Novia selalu menghindar. Setiap saya minta periksa ke dokter, selalu menghindar. Setelah Novia meninggal, cacian luar biasa ditujukan kepada saya. Meski demikian, saya menyatakan penyesalan yang mendalam atas meninggalnya Novia. Apakah perbuatan saya merupakan kejahatan luar biasa, padahal saya tidak mengakui dakwaan yang ditujukan kepada saya? Saya berharap majelis hakim membebaskan saya dari segala tuntutan hukum atau memberikan putusan yang seadil-adilnya. Terkait kehamilan dan pengguguran kandungan Novia, kuasa hukum Randy menyatakan JPU atau Jaksa Penuntut Umum gagal membuktikan hal itu di persidangan sebab tidak dilakukan otopsi terhadap jenazah korban. Kehamilan Novia berdasarkan fakta persidangan tidak benar-benar ada. Keguguran kandungan tidak pernah terjadi karena kehamilan tidak dapat dibuktikan. Tidak pernah dilakukan otopsi sehingga tidak dapat dibuktikan adanya janin. Jadi bukti kehamilan Novia hanya berdasarkan chat WA di HP dan pengakuannya kepada orang-orang. Lalu apakah Bribda Randy akan terbebas dari dakwaan? Ternyata tidak, sebab majelis hakim menyatakan terdakwa Randy Bagus Harisasongko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan seorang perempuan dengan persetujuan perempuan itu sesuai dengan dakwaan JPU. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan terdakwa tidak mengakui kesalahannya. Sedangkan keadaan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum. Majelis hakim pun menjatuhkan pidana penjara 2 tahun kepada Randy. Tapi JPU tidak puas dan mengajukan banding.
Di tingkat banding, vonis Randy diperberat menjadi 5 tahun penjara. Selain di penjara, Randy juga dipecat dari kepolisian. Apa tanggapan kalian tentang kasus ruwet ini? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.